9 ini membawa kita ke sebuah suasana yang sangat manusiawi. Apa itu? Bagi benar masih gelap, bukan orang. Maria Magdalena dalam itu dia tidak datang dengan harapan, dia datang dengan hati yang hancur. Baginya semuanya sudah selesai. Yesus yang dia kasih sudah mati, harapan sudah terbunuh. Ini adalah periode pertama manusia putus asa. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Maria melihat baju sudah terguling dan lembut. Ia tidak langsung mengerti. Ia bahkan mengira jenazah Yesus dicari orang. Saudara-saudara, saya sangat berterima. Mungkin karena saya pun juga di hadapan Anda sejak pertama kali di hadapan orang yang seperti ini. Iya. Ia berlari memberitahu Petrus dan murid yang dikasihi Yesus bahwa Yesus sudah diterima di mana dia diletakkan. Kami tidak tahu. Ketika manusia belum mengerti dari Tuhan, ia sering menafsirkannya negatif. Saat dua belum terjawab, kita pikir Tuhan tidak peduli. Saat masalah datang, kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan sedang bekerja dengan cara yang belum kita paham. Teman-teman lain nama, ya, bukan karena gue ya, saya tidak. Saudara-saudara yang terkasih, Petrus dan murid yang berlari itu, mereka berlari kepada Yesus. Karena iman itu tidak dia, iman tidak dia, iman itu mencari, iman itu bergerak, iman itu aktif. Murid yang lain sampai di kabel Buddha melihat kain kapal terletak pertama. Petrus masuk melihat di dalam. Akhirnya saudara-saudara terkasih, ia melihat dan percaya. Melihat dan percaya. Banyak orang sudah melihat tapi tidak percaya. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah titik baliknya. Dia tidak mengerti menjadi percaya. Dari ketakutan menjadi harapan. Dari menipu menjadi berbebas. Kubur ini telah kosong dan kubur kosong adalah tanda kematian yang berkuasa lagi. Bentara manusia telah dipatah. Jika kita mengukur apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, apa yang kita lakukan?
Jangan kekurangan pulsa. Jangan kekurangan rem. Ya. Termasuk juga dengan ketinggalan atau kekurangan skincare. Derita dari manusia. Siapa yang ingin mencoba di sini? Dan siapa yang ditanya supaya paham? Mungkin yang terlalu tanya. Tapi coba kalau tanya kan umpamanya bahwa masanya nanti dia itu derita dan keluarga. Tuhan yang kita percaya dan kita ikuti masuk ke dalam apa yang dilakukan oleh manusia. Saudara-saudari yang kasih, para murid tidak langsung bersukacita. Mereka masih bingung. Mereka masih di dalam proses. Saya yakin ada banyak orang dari masih proses. Proses untuk menerima bahwa gereja sudah terpisah dari Tuhan. Itu proses, tidak apa-apa. Mungkin pada dia juga proses untuk menerima kenyataan bahwa gereja sudah terbangun. Proses menerima bahwa dia mengeluarkan energi, mengeluarkan uang, bagaimana pembangunan itu. Umat itu berada proses. Makanya aku yang kosong. Apalagi masih mahal, masih bikin lawan semangatnya. Itu ada yang panjang, ada yang pendek. Sekalipun percaya, tetapi masih butuh proses untuk menjalani percaya. Kita juga tidak berubah. Kita tidak langsung berubah, kita tidak langsung beriman. Masih ada ragu, takut, jatuh lagi dalam kebiasaan yang lama. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi kabar baiknya? Kebebasan dalam Yesus adalah proses, tetapi dimulai dari satu momen percaya. Percaya bahwa Tuhan menyertaimu. Percayalah bahwa Tuhan mendampingi hidupmu. Ia melihat dan percaya bukan karena semuanya sudah jelas, bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab, tetapi karena dia mulai membuka hati. Jika perhatian teman-teman ini adalah macam-macam. Oh, yang sangat aktif, bagus. Awalnya yang sedikit, ya biasa-biasa saja. Jika dibutuhkan mau, jika tidak dipanggil tidak datang. Ada yang harus dipuji terus. Dia akan angkat. Gemuk-gemuk itu bagaimana sih ya? Ada yang harus diajak-ajak. Ada yang tidak perlu diomongkan, biarkan saja, maka dia akan dilakukan yang terbaik. Namun semuanya itu memperlihatkan yang sama dan sama iman kepada Yesus dalam kehidupan Katolik. Tingkah. Sekalipun umat Katolik itu hanya tiga kelompok. Pertama yang bergratis, mulai dilakukan sampai uskup. Yang kedua itu yang menerima di masa keramaian, para suster ini, para prater, dekal, dan juga para muda. Baru yang ketiga itulah namanya laicus, umat beriman semuanya. Semua harus mengambil bagian, semua harus ikut memperlihatkan identitas. Ya, saya masih tidak melihat postingan kalau Santo Joseph yang melayan aja hanya 2 orang. Dan memang setiap kita memilihkan
kegiatan bahkan beberapa lama yang lalu ada berbagai kegiatan di media sosial dan Romi Santo Joseph tidak pernah menang karena layaknya komennya sangat rendah. Berarti umat yang merasa menjadi bagian dari orang ini. Umat yang merasa menjadi bagian dari gereja baru ini. Saudara-saudara yang terkasih, di hari ini yang sangat bagus yang membuat kita tidak merasa menjadi bagian dari kehidupan gereja. Kadang-kadang ada orang menjual, kalau ada yang berpindahan, kalau ada yang berpindahan, tidak boleh seperti itu. Umat Katolik nanti kita tentukan. Kalau ada umat Katolik, tidak usah Katolik, tidak usah Katolik. Harus berpartisipasi, ikut. Ya, berapa? Katolik itu begini, 2 minggu dari saya. Itu tak boleh ngomong. Dari saya sudah jalan-jalan. Kalau kita benar berbangsa, maka ada jansen. Kau tidak jansen senang. Baru ada lagi capek. Saudara-saudara yang terkasih, apakah hari ini rasa takut masa depan? Banyak orang muda takut menikah. Mungkin anggota keluarga sudah umurnya 5 tahun di keluarga. Takut dia masa depan. Ya, takut dia kesendiriannya diurusi, privasinya terganggu. Jangan sekarang. Belenggu kita bukan yang dosa yang terus mengikat iman yang mulai ini. Maka tahun ini mungkin terasa terburuk dalam pasca terakhir berbuka kita keluar dari kubur kita, sebab kubur itu membelenggu kita. Batu sudah terguling, kubur sudah kosong, Kristus sudah bangkit. Tidak ada pilihan lain lagi selain bersama dan hidup dengan Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, kebebasan menuntut langkah dari kita berada dalam kepada Tuhan, berada dengan kenyamanan hidup kita. Umat Katolik berbicara soal kenyataan hidup di dunia, bukan hanya menerima saja. Saya sering berobat kepada Tuhan, saya sering marah kepada Tuhan melihat realitas kenyataan hidup di dunia ini. Tentang umat Katolik, apa itu? Sudah jelek, miskin lagi, pendidikan tidak ada, imannya tidak ada. Bagaimana itu? Ya, maka jika Anda merasa bahwa Anda tidak kaya dengan pendidikan yang sebaik itu, dengan daya juang yang sangat tinggi dan kuat, dengan iman yang kokoh, dengan disiplin yang tinggi, berani dengan kenyataan, garam yang tinggi dalam dari situ berarti percaya walau belum menjadi sebaik. Maka saudara-saudara, kita sudah melangkah, kita sudah memulai kesatuan kita. Mari melangkah dan
berani sampai